Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok Praktikum IPA. Di sini kami akan melakukan percobaan tentang kelistrikan. Selamat menyaksikan. Percobaan yang pertama yaitu percobaan muatan listrik. Nah, alat bahan yang digunakan dalam percobaan ini yang pertama, bola pingpong 2 buah, benang jahit secukupnya, lembaran wol dan nilon, tas plastik, isolasi, sisir plastik, dan potongan kertas yang kecil-kecil. Pertama, gantunglah bola pingpong pada bagian pinggir meja dengan menggunakan benang dan isolasi. Kemudian, gosoklah tas plastik pada baju sampai beberapa kali. Setelah itu, dekatkan pada bola pingpong dan amatilah apa yang terjadi. Nah, yang terjadi pada bola pingpong tersebut yaitu bola tersebut akan tertarik dan bergerak mendekati plastik, bahkan bisa menempel sementara pada plastik tersebut. Dan itulah yang dikatakan dengan muatan listrik statis. Yang kedua, gosoklah sisir pada rambut beberapa kali, kemudian dekatkan pada potongan-potongan kertas yang terletak di atas meja. Setelah itu, amatilah apa yang terjadi. Nah, yang terjadi pada percobaan ini yaitu menarik potongan kertas tersebut sehingga kertas-kertas kecil terangkat dan menempel pada sisir. Dan itulah yang disebut dengan muatan listrik statis. Selanjutnya, ikatlah kedua bola pingpong dengan benang. Kemudian, gantungkan ke bagian pinggir meja. Tempelkan dengan isolasi. Dekatkanlah kedua bola tersebut. Jangan sampai bersentuhan. Selanjutnya, gosoklah bola kiri dan kanan dengan kain wol. Dekatkan keduanya dan amatilah apa yang terjadi. Nah, yang terjadi pada percobaan kedua bola tersebut digosokkan dengan kain wol, maka kedua bola tersebut tolak-menolak. Nah, percobaan selanjutnya yaitu kedua bola digosokkan dengan tas plastik dan amatilah apa yang terjadi. Nah, hasil dari percobaan ketika kedua bola tersebut digosokkan pada tas plastik yaitu tolak-menolak. Nah, percobaan selanjutnya yaitu ketika bola kiri digosokkan dengan plastik dan bola kanan digosokkan dengan kain wol. Maka yang terjadi dari percobaan tersebut yaitu kedua bola tersebut tarik-menarik. Percobaan yang selanjutnya yaitu ketika kedua bola digosokkan dengan nilon. Dan apakah yang terjadi? Nah, yang terjadi pada percobaan ini yaitu kedua bola tersebut tolak-menolak. Sekarang, masuklah kita ke percobaan yang kedua yaitu percobaan arus dan tegangan listrik. Nah, alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini yang pertama baterai 1,5 volt 3 buah, kabel penjepit secukupnya, merah dan hitam, bola lampu 2,5 volt sampai 3,6 volt 3 buah, avometer 1 buah jika diperlukan, dan dudukan baterai 3 buah. Langkah pertama yaitu susunlah 3 buah baterai secara seri. Selanjutnya, hubungkanlah kabel merah pada kutub positif dan kabel hitam pada kutub negatif. Salah satu ujung kabel merah dan hitam yang telah terpasang bola lampu, dipilih salah satu dari bola lampu 2,5 volt sampai 5,6 volt. Jika lampu menyala, menandakan adanya aliran arus dari kutub positif menuju kutub negatif. Tetapi, jika belum menyala, periksalah sebabnya. Nah, ini adalah contoh dari percobaan arus listrik. Nah, jika sudah, sekarang kita akan mengamati bahan apa saja yang termasuk ke dalam konduktor. Nah, yang pertama yaitu kawat besi. Dapat kita lihat di sini bahwa kawat besi adalah bahan yang termasuk ke dalam konduktor. Karena ketika kawat besi ditempelkan pada kabel penjepit, maka lampu tersebut menyala.
Nah, bahan selanjutnya yang kita gunakan yaitu kawat tembaga. Dapat kita lihat bahwa ketika kawat tembaga ditempelkan pada kabel penjepit, maka lampu tersebut menyala. Selanjutnya, sendok perak. Dapat kita lihat bahwa ketika sendok perak ditempelkan pada kabel penjepit, maka lampu tersebut menyala. Selanjutnya, kayu. Nah, dapat kita lihat ketika kayu ditempelkan pada kabel penjepit, maka lampu tersebut tidak menyala. Selanjutnya, karet penghapus. Karet penghapus bukanlah konduktor karena ketika karet penghapus tersebut ditempelkan pada kabel penjepit, maka lampu tersebut tidak menyala. Selanjutnya, grafit atau mata pensil. Grafit atau mata pensil termasuk konduktor karena ketika mata pensil tersebut ditempelkan pada kabel penjepit, maka lampu tersebut menyala. Selanjutnya, kertas. Kertas bukanlah konduktor karena ketika kertas ditempelkan pada kabel penjepit, maka lampu tersebut tidak menyala. Selanjutnya, plastik. Plastik bukanlah konduktor karena ketika plastik ditempelkan pada kabel penjepit, lampu tersebut tidak menyala. Selanjutnya, air keran. Air keran termasuk konduktor karena ketika kabel penjepit dimasukkan ke dalam air keran, lampu tersebut menyala namun tidak terlalu terang. Yang terakhir, air garam. Air garam termasuk konduktor karena ketika kabel penjepit dimasukkan ke dalam air garam, lampu tersebut menyala sangat terang. Nah, percobaan yang kedua yaitu percobaan tegangan listrik. Nah, setelah kita selesai membuat rangkaian listrik seperti pada video tersebut, kita diminta untuk menutup saklar es, kemudian mengamati apakah lampu tersebut menyala atau tidak. Pada percobaan pertama ini, dapat kita lihat bahwa lampu tidak menyala karena ujung baterai pada kutub negatif tidak mendapatkan tegangan. Nah, pada percobaan yang kedua, setelah saklar es ditutup, dapat kita lihat bahwa lampu tersebut menyala namun sedikit redup. Selanjutnya, percobaan yang ketiga. Dapat kita lihat setelah saklar es ditutup, maka lampu tersebut menyala lebih terang. Nah, percobaan yang keempat yaitu dengan menggunakan 3 baterai. Dapat kita lihat bahwa lampu tersebut menyala dengan sangat terang. Nah, percobaan yang terakhir yaitu kita akan melakukan percobaan energi listrik. Di sini kita sudah membuat rangkaian alat seperti yang tampak pada video tersebut. Sekarang, tutuplah saklar es, kemudian biarkan beberapa saat. Setelah lebih kurang 2 menit, letakkan pentul korek api pada lilitan kawat tersebut dan lihatlah apa yang terjadi. Nah, dapat kita lihat bahwa yang terjadi pada pentul korek api tersebut yaitu terbakar. Selanjutnya, bukalah saklar es, letakkan ujung termometer pada lilitan kawat. Dan catatlah skala yang ditunjukkan termometer. Selanjutnya, tutup saklar es, kemudian setelah 2 menit catatlah skala yang ditunjukkan termometer. Nah, pada percobaan ini termometer mengalami kenaikan suhu menjadi 33,7 derajat Celcius. Kenaikan suhu pada skala termometer terjadi karena kawat tersebut menghantarkan panas.